Halo, 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 selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat, dan juga semoga semua rencananya berjalan lancar ya teman-teman. Seneng banget balik lagi nih di Dikdok Instagram Live Marathon, sudah episode 62. Waduh, sudah tanggal 23. Waduh, nggak kerasa nih teman-teman, minggu depan kita udah di bulan Maret. Jadi tinggal menghitung hari aja, kita akan selesai ini bulan Februari. Ayo semua yang lagi menyelesaikan targetnya di bulan Februari, semoga tercapai ya semua yang diinginkan. Nah, ini udah ada yang datang nih. Hai Kak Arman. Halo, udah lama gak kelihatan nih. Kak Arman ini salah satu dulu yang rajin nontonin Dikdok. Nih akhirnya balik lagi. Selamat datang Kak Arman. Nah, teman-teman, by the way nih, kita akan ngobrolin hal yang lagi rame banget dibahas, yaitu psikopat gitu, psikopat lah kita bilang dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya film-film psikopat itu udah banyak banget gitu ya, kita udah sering nonton, mungkin yang hobi nonton juga tahu lah. Cuman dalam 1 minggu terakhir ini menduduki rating nih salah satu di Netflix, ada film namanya Unlock gitu. Sebenarnya sih aku udah nonton ya, jadi menurut aku sebenarnya masih ceritanya B aja sih, cuman memang dia menunjukkan ada sisi psikopatnya. Nah, yang mau kita bahas malam hari ini adalah si psikopatnya nih, dan nggak sabar, iya sabar Kak Arman. Dan kita ngebahasnya pasti sama yang profesional, yaitu sama dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi ada dokter Hasbi yang akan ngobrol malam hari ini. Nah, ini udah pada datang. Hai Kak Rey. Halo, ini ada juga Kak Rohani, penonton setia kita. Halo. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kayaknya aku langsung undang aja ya dokter Hasbinya. Ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Yes, oke. Oh, lagi undang dokter Hasbi. Ini lagi menghubungkan saya, guys. Oke, dokter Hasbi, mungkin boleh terima dulu. Saya udah undang dokter. Sedang diundang. Boleh diterima. Nah, by the way, kalian suka nonton film bergenre kayak gitu nggak, yang ada psikopat-psikopatnya? Kalau misalnya kalian pernah nonton, mungkin boleh spill nih, film apa sih yang udah pernah kalian tonton dan kayaknya itu gila sih, parah banget psikopatnya itu. Kalau aku dulu ya, kayaknya aku selama 3 bulan terakhir itu sama teman-teman setiap makan siang tuh selalu nonton gitu, dan filmnya ya kemungkinan besar banyak yang genre psikopat juga sih. Tapi apa ya, menurut aku ada sih kayak filmnya Saw. Itu Saw 1, 2, 3 itu kejam banget. Nonton Alpana ya. Dokter Asmi nggak bisa gabung. Wait. Dokter boleh dicek dulu versi Instagramnya. Biasanya dia harus update yang terbaru dulu dok, biar bisa join bareng. Nah, nggak apa-apa dok, sambil nunggu aja. Nah, teman-teman sambil nunggu dokter Hasbi nih. Oh, ini udah dah. Coba ya, aku undang. Oke. Tuh, sedang menghubungkan. Oke. Waduh. Oh, tapi ini dok. Mana bagusnya gini ya? Iyalah dok, nanti saya kayak gini terus dok. Oh ya, sorry. Gak apa-apa. Apa kabar sih, Mbak? Apa kabar sih, Mbak? Baik, wah ini Baik. nyatu di jamu ya dok kalau kayak gini. Dengan seperti biasa, dengan apa headsetnya, dengan gayanya, lokasinya juga kayaknya sama dok. Ini saya di jamu deh kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Iya, lebih apa ya? Lebih nyaman aja sih. Oke. Guys, udah bergabung nih sama kita dokter yang kita tunggu-tunggu, karena ini topiknya seru banget malam hari ini. Dokter Muhammad Hasbi, welcome dokter, welcome back. Silakan dokter. Iya, terima kasih. Dokter Hasbi boleh kenalan, mungkin ada hal-hal baru yang sedang dokter kerjakan akhir-akhir ini, aktivitas baru, dokter boleh share-share lagi nih ke kita. Ya, Silakan dokter. mungkin kalau pekerjaan atau aktivitasnya seperti biasa ya, Mbak. Mungkin ya dengan aktivitas klinisi saja sih. Sibuk. Itu aja sih sejauh ini. Ya paling Oke. ya mungkin dengan hobi-hobi aja palingnya.
Dokter Razmi mah disembunyiin. Jadi guys, dokter boleh aku spill ya, sukanya motoran. Podcast juga suka nih. Jadi teman-teman boleh kepoin kalau yang suka Iya, nonton-nontonan iya. podcast kesehatan jiwa, bagus-bagus tuh topiknya terakhir aku lihat. Gitu. Iya, iya. Suka touring kan, dok. Kapan touring lagi dok? Tuh kan Iya. ketahuan dok. Touring motoran ya, bukan turu miring ya. Oke, oke. Oke, by the way guys, kayak tadi Dokter Hasbi ini adalah dokter spesialis jiwa, atau kita bisa sebutnya psikiater, dan memang Dokter Hasbi dan teman-teman ya ada kumpulan PDSKJI Medan ya dok kalau nggak salah ya. Iya, cabang Sumatera Nah, Utara betul. nah itu rutin banget guys. Aku juga salah satu K-follower dan penonton ya dok ya sebenarnya. Iya, iya. Aku suka banget topik yang terakhir dibahas guys by the way. Jadi itu kayak ganteng, kaya, invest saham bisa, maksudnya bisa gila gitu ya dok ya. Bisa Iya, sakit iya, jiwa. betul, betul, Nah, betul, betul. itu judulnya menarik sih dok gitu, makanya Betul. wah kabar apa nih, tapi malam hari ini kita akan bahas tentang psikopat. Jadi dokter Hasbi, Oke, kita aku tadi juga udah kirimin trailer filmnya. Sebenarnya teman-teman kita betul. bukan mau bahas filmnya ya, cuman filmnya ini pintu pembawa kita ke psikopat. Dok, teman saya yang request nih, jadi dia DM di dok, ayo dong kok request psikopat tuh gimana sih sebenarnya, tandanya ada nggak sih di Hmm, sekitar kita kok? Kalau kita nonton di film itu kok kayaknya orangnya bukan yang aneh-aneh banget gitu loh sebenarnya perawakannya. Nah, iya. langsung aja dok. Psikopat itu sebenarnya dari sisi kedokteran jiwa itu definisinya apa toh dok? Ya, memang kalau psikopat itu sendiri memang hampir mirip dengan seperti ada gangguan kepribadian di sosial atau antisosial ya Mbak ya. Secara garis besarnya bahwa kalau psikopat itu memang adanya perilaku yang bertentangan dengan dengan norma-norma sosial, kemudian adanya moral dan juga masalah hukum-hukum di masyarakat seperti ya hampir mirip terkait dengan kriminal lah kita anggap seperti itu ya. Dan ini pun memang adanya kurangnya respon emosional maupun adanya empati, kemudian impulsif dan juga kontrol perilaku yang mungkin kurang gitu, ya sangat buruk lah. Jadi sehingga banyak kita memang sih nggak bisa kita bilang juga nggak bisa Kayak kita gitu. bilang juga orang-orang yang kriminal itu orang-orang yang terpapar kriminal itu psikopat ya gitu. Tapi kebanyakan sih seperti itu. Oke. Coba saya, berarti sebenarnya benang merahnya itu adalah kalau psikopat gitu, kemungkinan besar nanti ada tindakan yang dilakukan gitu. Jarang cuma kayak Iya, untuk dirinya sendiri. iya, Biasanya ada apa beresiko, membuat resiko ke orang lain ya dok ya. iya, Makanya iya, jadi kayak lebih kriminal gitu. iya. Makanya lebih cenderung lebih ke arah ke Iya, kriminal iya. hal-hal yang dilakukannya seperti itu. Itu Oke. sih kaitan awalnya. Berarti itu udah kelainan kepribadian ya dok ya termasuk. Mm-mm, Hmm. betul. Karena itu bisa apa ya ke arah tadi saya bilang ada hampir sama dengan gangguan kepribadian di sosial gitu. Ciri-cirinya hampir sama sih sebetulnya. Nah, sering dikaitkan dengan psikopat dengan gangguan kepribadian di sosial atau antisosial. Oke. Saya pernah nonton juga dok film psikopat juga. Sebenarnya saya banyak nonton psikopat nih, aduh bahaya juga nih saya. Jadi Mm-mm, dia tuh dari kecil sebenarnya suka ngebedah hewan gitu kan dok. Nah mm-mm, akhirnya pas gede dia tanpa sadar dia tuh suka aja gitu loh, kayak video film ini ya dia ngebunuh orang terus akhirnya dia cuma mau ngambilin organnya gitu. Nah iya, sebenarnya tanda-tanda itu dari kecil udah ada, cuman dikira keluarganya atau lingkungan sekitarnya itu adalah hobi sainsnya gitu yang suka organ iya, tubuh. Nah dok, iya. ada nggak sebenarnya tanda itu harusnya bisa terlihat dari kita sejak dini gitu? Itu udah terlihat tanda-tanda kalau orang di sekitar kita tuh ada psikopatnya, karena kan kita menjaga itu ya dok ya, jangan sampai kita berada di sekitar orang yang itu tadi psikopat. Iya, mungkin lebih ke arah ke ciri-cirinya kali ya, ya Iya, Mbak ya. Artinya ciri-cirinya. kita ciri-ciri orang psikopat itu seperti apa? Memang pada mayoritas bahwa kalau ciri orang psikopat itu secara gampangnya, secara awamnya kita menilai yang pertama tuh memang sering berhubungan deh dengan kriminal itu yang pertama mungkin ya. Iya. Terus kemudian sering berbohong, artinya ya gampang deh untuk melakukan kecurangan seperti itu. Kemudian tidak mau apa ya kurang merasa bersalah gitu, artinya ya dia ngelakukan salah tapi ya biasa aja, cuek aja gitu, acuh nggak acuh gitu ya. Nah terus kurangnya bertanggung jawab gitu ya. Terus mungkin sampai ya hal-hal yang sering dilakukan
sering dilakukannya adalah sering sembrono gitu kan. Jadi ya intinya lebih ke mengarah ke hukum-hukum yang sering dilanggar deh gitu. Nah, lebih ke arah seperti itu. Nah, masalah kaitannya mau dia sampai mungkin melakukan tindakan itu mungkin apa ya, bervariasi ya. Ya mungkin ya bisa dengan ya cara dia itu tadi mungkin mengambil organ atau dengan mengintai juga bisa apa ya. Sama oh ya satu lagi adanya agresif. Jadi lebih itu apa ya? ciri khasnya agresif Iya, ya. agresif dia itu. Jadi terus-menerus dia lakukan gitu yang karena dia kan ada impulsif ya, impulsivitas. Jadi dan juga agresivitas gitu loh. Itu sih. Oke. Hmm, Iya iya. Sampai pernah ada yang bilang gini dok, maksudnya kan kita kan kebanyakan film ya dok, ini kita kayak menyimpulkan oh psikopat itu ternyata kayak gini, padahal kan iya, iya. kita tuh pengen sebenarnya apa ya membenarkan itu benar nggak sih dok ini. Nah dari film itu saya juga tahu kayaknya psikopat itu benar nggak dok, jadi dia kayak nggak ada empati gitu loh dok, dia bahkan nggak tahu itu Iya, yang iya, kejam sama itu yang iya, baik gitu, benar nggak? iya. No empati. Iya, 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 ya makanya itu saya bilang tadi empatinya kurang gitu loh. Kata saya bilang tadi definisi dari psikopat itu tadi kurangnya ada respons emosional, empati maupun ada impulsif dari diri ya. Nah seperti kayak di film scene dari Unlock itu kan kita lihat juga ya, Iya, maksudnya kan itu salah satu iya, contoh gambaran seorang pria nemu nemu handphone gitu kan mungkin dia kan iya, nggak disengaja karena jatuh handphone si cewek itu ya jatuh handphone iya, si betul. cewek itu dia dapat kemudian dia perhatikan dia intai kan ada agresivitasnya terus dia pantau-pantau sampai bahkan dia nanamin apa ya kamera di handphone si cewek Iya, itu gitu dan terus dia sering intai-intai dok. makanya itu dan seperti itu gitu. Oke. Sehingga nanti ujung-ujungnya ada Dan tindakan kriminal yang dia lakukan gitu kan. Dan di video itu kan dia bilang gini dok ya, maksudnya ini tuh nggak aku rencanain loh Iya, membuntuti kamu, iya, kamu aja yang jatuh handphone kamu. Jadi misalnya berarti iya, insting dia tuh sebenarnya udah tersimpan di dalam, cuma jangan sampai iya. kepancing bang. Dipancing, iya. Jangan sampai ada responsnya, ada yang Oh, membangkitkannya. Jadi seperti seolah ya sama sih niat mencuri itu nggak ada, tapi karena ada kesempatan kali gitu ya. iya ada Pancing yang gitu gitu. Iya iya. Iya. awalnya nggak dia yang curi tapi kok ini kok kesempatan ya kayak bisa nih gitu-gitu nah sama kan gitu kan jatuh handphone awalnya mungkin dia nggak kenal si cewek nggak ngikutin si cewek Iya. ini handphone siapa nah mungkin satu sisi dia ahli di bidang IT dan juga apa ya teknisi di Iya. handphone itu kan sampai dia tarik apa ya lacinya sampai banyak jenis handphone Iya. dan dia tukar gitu karena Oh, dia tanam di kamera depan gitu. Aduh, saya juga ngeliatnya wah keren nih film nih gitu. Ya kan. oke. Ini udah banyak yang nanya. Coba ini ada Dokter Bayu nih, harus Dokter Bayu kemarin saya ajak juga nih, cuman lagi sibuk katanya minggu ini. Dokter Bayu, Dokter hai, Bayu, selamat malam. oh iya Dokter Bayu mana nih ya? Dokter Oh Bayu Bayu Arita Arya, Oke. Arya sama Oh dong, iya. kocok. Oh iya. Ini dokter salah satu dokter hits juga nih di apa nih di Kota Medan ini. Dokter Oh, jiwa, salah satu oke. dokter hits juga nih. Iya. Nanti kita undang ya guys, kapan-kapan. Iya, wajib wajib wajib. Ya, wajib ya, oke. Dok, kita coba Iya. jawab-jawab dulu ya, karena ini banyak yang kebiasaan nonton film doang nih, jadi penasaran psikopat itu sebenarnya gimana sih? Saya juga nggak setuju kalau misalnya kita bilang, oh berarti setiap orang yang jahat, yang kejam, karena saya psikopat itu apa sih? Teman-teman saya juga, ya kayak Sumanto, Rian Jombang, itu psikopat gitu. Cuma nanti dokter jawab nanti aja nih, kita jawab pertanyaan ini dulu aja. Dok, pernah baca katanya otaknya psikopat beda dengan kita. Emang bedanya dibanding apa ya dok? Apakah psikopat pasti orang cerdas? Waduh, sih serem banget tanya otak dok, silakan. Iya, oke. Kalau dibilang dari struktur sama komponen ya sama ya. Sama ya, otak semua manusia kan sama gitu. Nggak mungkin satu sisi yang apa namanya orang yang penderita psikopat tuh otak sebelah kirinya nggak ada ketika atau otak sebelah kanannya itu nggak ada gitu ya sama mungkin yang ngebedain mungkin dari segi otak itu ya adanya apa kelainan dari struktural apa ya dan fungsi otak di daerah bagian kortikal gitu. Nah, itu biasa di bagian korteks prefrontal maupun ada insula. Dan juga itu bisa di subkortikalnya dia seperti kayak amigdala maupun ada eh, daerah stratum. Jadi ini menyebabkan adanya gangguan neurokognitif dan masalah respons itu tadi emosional, kemudian Oke. bisa dalam pengambilan keputusan kan gitu dan maupun masalah perhatian. Jadi dia itu tadi timbul rasa apa namanya adanya sifat impulsif maupun agresivitas tadi gitu.
Ya itu Oke, mungkin secara bentuk ada tetap sama ya ya. beberapa literatur yang saya baca ya Mbak ya. Itu sih ada kelainan di situ gitu. Iya, iya. Karena saya juga Mm-mm. pernah kayak baca-baca jurnal psikiatri gitu, Dok. Jadi kayak misalnya orang depresi aja sebenarnya kalau ditelaah apa ya, bukan bukan bentuk otaknya ya, guys. Jadi kayak Iya, apa ya, komponen kayak tadi Dokter tuh memang beda sih. Termasuk yang psikopat iya, juga saya percaya beda komponennya ya, mm, bukan bentuknya ya, iya, guys. iya, Nanti dikira beda lagi. Oke, oke. yes. Lanjut, Dok. Nah, ini menyinggung sama hal yang kayak tadi Rian Jombang, si apa yang mutilasi zaman dulu. Bagaimana sih, Dok, kok bisa orang itu bisa menjadi psikopat? Apakah ada hubungannya sama kekejaman gitu? Tadi dia nanya itu, Dok, mana ya? Oh, ini kembali lagi apa namanya ke masa apa penyebab ya. Penyebab kan itu kenapa dia seperti itu. Nah, ini yang mungkin banyak faktor-faktor yang mungkin bisa kita gali lagi gitu sebenarnya. Apakah berkaitan atau tidak? Mungkin dalam hal yang seperti kayak kategori seperti psikopat secara primer maupun psikopatis secara sekunder. Kalau psikopatis Hmm. secara primer itu biasa lebih ke masalah apa ya? Adanya di struktur apa di masalah di otak ya tadi saya bilang ada kelainan maupun adanya di genetik. Genetik ini bisa Iya. juga berhubungan dengan masalah gangguan-gangguan mental lainnya ya. Hmm. Terus kemudian di masalah yang psikopatik sekunder itu dia ada di lingkungan ataupun ada trauma, apakah dulunya dia mengalami pelecehan, kekerasan dan sebagainya atau lingkungannya mungkin lingkungannya kita nggak kita sadari seperti itu, jadi secara Hmm. tidak sadar terbentuk ya teman-temannya ataupun Iya, iya. atau yang memancing dia sama tadi lingkungan tadi membuat dia itu tadi kan ya awalnya nggak pingin gitu tapi kok jadi adanya Hmm. kesempatan dan waktu tadi ya ngebuat dia seperti itu gitu. Hmm. Oke, Kalau ini cerita menarik. kalau mungkin kalau dia jadi kejam atau enggak itu tadi saya bilang perilakunya ya dianggap orang kan lain apalagi kalau sudah berhubungan dengan Iya. hukum ya ya pasti kejam apapun itu kan reaksi yang dia lakukan ya mungkin dengan dia apa ya membuat kalimat-kalimat contoh tadi saya balikkan lagi ke scene itu dia sudah buat daftar tuh orang-orang yang bakal mau disingkirkannya gitu Hmm. padahal satu Terplanning. sisi ya iya satu sisi hubungannya apa sih kan gitu kan Iya, berarti kan ada dia. niat untuk menyingkirkan tuh benar kan kenal enggak gitu kan cuman kenal dia selalu mantau dari handphone lah gitu itu apa ya mungkin bentuk lain dari materi Pikirnya ini ya. gitu iya pola pikirnya itu gitu Oke. itu sih kalau Oke, iya benar. Oke, Dok. Lanjut lah, bentar mana sih tadi? Nah, ini. Wah, ini nggak tahu nih. Pertanyaan tentang otak ya, Dok. Sekarang tentang pasangan. Coba kita tanya dulu, Dok. Dok, di salah satu ciri kepribadian psikopat itu mengapa ada suka bergonta-ganti pasangan? Apa hubungannya dengan psikopat, Dok? Ini maksudnya gimana? ini Apa psikopat psikopat cinta suka atau gonta-ganti psikopat pasangan? asmara ya Oh, psikopat. Tapi bisa loh, Dok. ya Tapi kan eksekusinya kita iya. nggak tahu ya. Maksudnya kalau yang Ya action yang memang dia ujung-ujung itu apa? iya ya ujung-ujungnya jadi sifatnya jadi pelecehan ya Hmm. pelecehan ya. Nah, itu saya bilang tadi ya Oh, itu kan iya, iya. terhadap pasangan ya kalau kita kaitkan terhadap teman ataupun di bawah sorry teman atau kerabat ya mungkin ya tetap kekerasan juga bentuknya gitu kan. Nah kalau memang dia memang ada dasarnya tadi punya ciri kepribadian psikopat atau seperti antisosial tadi, ya bisa saja terbentuk. Asal kalau memang tadi awalnya kan tidak dipancing dan tidak ada Iya, kesempatan. Ketika mungkin dia ada kesempatan, momen gitu kan, ya bisa jadi gitu timbul iya, iya. seperti itu sih. Gitu Kak Arman, ini Kak Arman makin nanya lagi dok. Coba kita, dia udah lama Ar nggak nanya-nanya, ini dia punya simpanan pertanyaan yang banyak. Memang betul ya dok, kerja saat melakukan aksinya, psikopat itu menikmati penyiksaan yang mereka lakukan. Jadi itu kayak ada perasaan bahagia gitu loh dok. Kita nggak tahu ya, maksudnya secara mental apa sih itu siapa kedokteran jiwa dok? ya kalau dia merasa puas atau apa ya, sedangkan dia tuh merasa emosinya aja sudah dan saya bilang tadi kan respon emosi ya biasa aja gitu kan kayak sama kan salah satu ciri itu ya enggak merasa bersalah gitu ya Iya. acuh nggak acuh dia anggap kayak udah ini seperti kayak perjalanan hari-harinya doang gitu Eh, nggak ada indah-indahnya maksudnya grafik naik turunnya itu nggak ada gitu kan tapi seperti kayak suatu pekerjaan untuk dia seperti suatu pekerjaan yang dia
sampai mungkin 1 kali 24 jam dia pantau gitu kan, dia iniin kalau memang ada orang yang pengen dia kejar bener, makanya tadi agresivitas tadi gitu ya. Iya, uh, betul betul. Kalau dibilang dia terlalu puas sekali ya mungkin dia bakal sampai ya dibilang menikmati ya nggak, ya apa ya, karena menjadi sudah pantauan dia gitu, ini kayak target lah kita bilangnya. Satu sisi ya maknanya apa Hmm. sih, gunanya apa sih kan gitu, karena ya dibilang puas ya saya sih nggak apa ya, nggak sepaham ya belum puas, mungkin karena dia tuh menjadi ada impulsif dia tadi tadi gitu loh. Iya, belum ada benar. Sama ini boleh nggak dok saya tanya? Tadi kan dokter udah kasih tahu ya, sebenarnya psikopat itu ada yang primer sama sekunder. Ternyata Iya, primer itu yang kayak dari genetik juga bisa. iya, Mungkin itu yang kayak iya, film yang tadi saya bilang kali yang waktu dia suka bela-bela itu seandainya aja itu tahu apa ya kita agak ngeh dari awal, mungkin itu bisa diatasi lebih cepat atau yang sekunder dari iya, lingkungan bisa karena trauma iya, gitu ya dok ya. iya, iya, karena yang dari genetik biasanya kan mbak ada, itu saya bilang tadi ada gangguan-gangguan mental lainnya, mungkin dulunya ada bakat-bakat seperti dari orang tua atau segala Oh, macam, seperti mungkin skizofrenia atau oke. bahkan sampai ya bisa jadi depresi atau dan lainnya gitu. Itu ada apa ya, pemicu deh sebenarnya ya. Itu ya. Tapi kalau ditambah lagi dengan lingkungan yang baik ya, dengan banyak sih yang faktor pendukungnya juga, ya dia paham dengan hal itu, ya mungkin dia tahu ini salah gitu ya, ya dia bahkan ya mungkin memperbaiki diri, mendekatkan diri ke agama, mungkin hal-hal yang dilakukan itu tidak baik, itu berarti ujungnya bisa Hmm. merubah dia tentunya gitu ya kan. Hmm. Kalau ciri-cirinya dok kan tadi tujuannya kita tuh pengen tahu nih ya walaupun kita nggak berharap ya ada psikopat di sekitar kita. Cuman kalau ciri-ciri yang terlihat apakah dia memang introvert tidak akan mau membuka diri sama sekali. Misalnya bergaul tapi seadanya. Apakah dia memang misalnya dia biasanya nggak mau nunjukin kamarnya atau dia nggak mau nunjukin hal kepribadiannya. Ada nggak ciri-ciri yang lebih mendekati dok Eh, supaya kita lebih aware? lebih ya, gambaran itu tadi lebih sifatnya lebih sering menyendiri, kemudian untuk masalah ya itu Hmm. tadi, sedangkan ini kan sudah menunggu masalah norma sosial juga, dan dari situ kita paham untuk berinteraksi keluar dia sudah tidak mampu, artinya tidak ya, kita katakan berteman kurang lah gitulah, artinya lebih banyak menyendiri, ya bilang introvert introvert gitu kan. Cuman ya dia senang aja gitu kan, ya bilang beraktivitas ya bisa beraktivitas, tapi itu tadi gitu kan ya, apa ya, beraktivitas itu ya nggak seperti kayak kita mungkin sekalian wah, menambah wawasan kita, banyakin teman apa segala macam, nah dia lebih senang dengan dirinya gitu. Nah itu mungkin ada, apakah ada Hmm. bakat tadi sebelumnya gitu kan, Hmm. itu sih untuk saya. Waduh, kalau suka menyendiri sekarang zaman sekarang banyak yang suka menyendiri dok. Gimana Iya dong? mungkin suka menyendiri main handphone maksudnya Oh ya, iya, lebih diurutkan ya teman-teman. iya ya. Atau main Oke, game, main game. oke, next dok ini ada dari Rohani. Dok, kalau sering berubah kepribadian nih, misalnya marah tiba-tiba tertawa atau nangis padahal nggak sadar, tiba-tiba dikasih tahu kenapa marahnya dijawab enggak kok karena nggak sadar. Apakah itu termasuk psikopat? Orang yang banyak orang marah tuh nggak sadar dok ketika dia marah. Ini termasuk psikopat. Ini Ya, dok? berhubungan terhadap apa ya, bukan kepribadian kalau saya, lebih ke perilaku ya, lebih ke perilaku. Iya, perilaku. Hal-hal seperti ini, perilaku yang timbulnya artinya dampak dampak dari mungkin ada permasalahan yang belum terselesaikan, mungkin ada Hmm. ya kita nggak tahu. Ini harus harus bisa dicari tahu lagi, digali lagi. Tapi biasanya kalau sering tertawa ya mungkin itu jadi kita anggap ya gangguan mood ataupun yang mood yang nggak stabil. Banyak faktor-faktornya jadinya gitu loh. Tanya Iya, dia iya. mungkin ya maklum lagi bulan tua ya, jadi Iya, mungkin sering marah, ya maklum aja. ya, apalagi sekarang belum tua dok, bener banget. Iya, makanya mungkin sering timbul gitu ya. Kalau bahasa di sini ya senggol bacok gitu ya. Bener banget. Ya ampun, udah lama banget kan nggak denger peribahasa itu dok. Oke, lanjut dok. Nih dok, ada dari Renaldo T. Kalau udah dikategorikan sebagai psikopat itu dok, bisa disembuhin nggak dok? Atau itu akan menjadi sifat asli yang cuman bisa ditidurkan, bukan dihilangkan? Maksudnya ditidurkan apa nih ya? Jadi jangan Lebih, di-trigger gitu loh. Kita yang bisa gitu loh. Kalau oh, udah tahu ya oke. jangan Okay. ditarik kemancingan. Ya, ya memang uh, kalau disembuhkan itu ya itu kan tergantung dari diri, itu yang pertama. Yang pertama niatkan dulu dari diri. Sudah dia sudah tahu sepenuhnya seperti sifat seperti itu, punya kepribadian seperti itu, uh, dia paham, kemudian
ada beberapa terapi yang mungkin bisa dilakukan. Salah satu contohnya itu seperti lakukan psikoterapi, kemudian ada konseling kelompok, kemudian bahkan sampai ke obat-obatan. Nah, biasanya sih dilakukan pada psikoterapi, itu adalah seperti yang cognitive behavior therapy, bisa sampai mental mental based terapi, kemudian bisa sampai ada satu lagi itu seperti psikodinamik. Nah, biasa sih kalau sudah sangat mengganggu, ya kita langsung ke obat-obatan. Nah, obat-obatan itu biasanya dipakai untuk mengurangi gejala atau simptom-simptom yang dia rasakan. Ketika sudah si penderita ataupun si pasien itu sudah mulai tenang, baru kita masuk ke dalam psikoterapi. Artinya tujuannya memang untuk merubah cara apa ya, merubah cara pola pikir dan mengelola emosi sehingga dapat ya yang kita ketahui dampaknya kan ke kriminal dan maksudnya ke apa ya berhubungan dengan hukum masyarakat. Nah, dampaknya bisa menurunkan angka-angka itu gitu. Kadang pernah kayak nggak ada isin sih, saya pernah lihat tuh kalau orang bilang kan, wah ini psikopat nih, dia dulu pernah nyiksa binatang sampai dikuliti, dikuliti gitu-gitu kan. Ada kemarin ada beberapa pekan kalau saya nggak salah itu udah lama sih, dia nyiksa binatang, kemudian dia kuliti binatang itu sedang hamil, dia keluarkan ininya gitu-gitu. Nah, ya kan dia nggak ada merasa bersalah gitu, ya sudah gitu, ketahuan ditangkap ya biasa aja gitu. Nah, kan berarti kan itu tadi ada ciri-cirinya itu acuh nggak acuh, kemudian ya tidak pernah merasa bersalah. Nah, mungkin itu tadi dikaitkan tadi ke genetik, apakah dia punya dari seperti kayak skizofrenia tadi gitu-gitu. Oke. Ya, oke, semoga menjawab ya. Ini dok, ini dokter bebas ya mau jawab apa enggak ya? Ini banyak yang kayak ini cowok pada penasaran sama psikopat ya, cewek-cewek pada takut tuh nanya nih, dok, apakah orang yang pura-pura baik dengan berkodok agama tapi suka menjahati orang, apakah itu termasuk psikopat meski tidak melakukan penyiksaan atau kejahatan? Maksudnya apa ini? Mungkin maksudnya lebih ke sini kayaknya dok, bentar ya. Jadi dua kali. Mana nih? Jadi mungkin kita kan tahu kan dok, ada beberapa orang yang melakukan kejahatan tapi dia alasannya pakai agama gitu. Apakah itu sebenarnya ada indikasi ke arah psikopat, jadi cuma menjadikan alasan doang, atau memang itu pure melakukan kejahatan atau melanggar hukum gitu? Seperti itu menutupin atau modusnya ya, tepatnya ya mbak ya. Karena kan ya kalau kita ketahui motif-motif seperti membawa agama ataupun menyangkut itu enggak jarang sih, saya rasa nggak pernah sih, tapi ke ya, kedisiplinan individual dirinya sendiri gitu kan. Nah, mungkin memang ada beberapa yang untuk lebih memastikan selain dari ciri-cirinya itu kita biasanya ada lakukan assessment lain seperti dengan menggunakan instrumen-instrumen scoring gitu kayak kalau apa dipakai seperti PCLR gitu ya, psikopat checklist receive namanya, itu sekitar ada 40 item kalau saya nggak salah itu. Jadi jadi dari situ jadi sekitar 25 sampai 30 item ketika itu ada dialaminya ya bisa mengarah ke bisa untuk diidentifikasi dia itu psikopat atau tidak. Oh, ada tesnya ya dok? Itu bentuk tes atau bentuk gimana? Iya. Ya seperti instrumen seperti kayak kuesioner gitu. Nanti kita kan asesmen kembali ke kalau memang kita curigai ya dari ciri-cirinya, perbuatannya kan gitu. Oh ini seperti ngarah ke sana, coba deh apakah benar nih gitu ya. Lebih untuk mengarah ke definisikan psikopat itu gitu sih. Dan itu enggak untuk orang umum ya dok, itu memang kalau sudah ada arah ke situ baru bisa ya. Siapa tahu nanti mereka pergi gitu kan, saya psikopat gitu. Iya, aku psikopat gak sih gitu ya mungkin. Aduh, amit dok. Lanjut ya dok, ini ada ke Arman lagi nih, Arman lagi seneng banget kalau ada yang ngobrol nih. Dok, benar nggak sih conduct disorder pada anak adalah psikopat versi orang dewasa? Conduct disorder itu apa dok? Iya, saya pernah ada baca nih, conduct disorder itu ya memang ada arahnya ke ke mau ngarah ke psikopat gitu loh. Nah jadi seperti ketahui bahwa dari gejala-gejalanya itu sendiri kita bisa juga pahami gitu kan. Nah ini kan dari yang masalah conduct pada anak tadi kan selalu dikait-kaitkan terhadap psikopat pada anak. Nah ini kan kita harus tahu dulu gitu arahnya kemana gitu. Iya, karena kan kita kan nggak tahu juga ya mbak ya,
kalau memangnya kita paham, misalnya gini kan, ini datang dengan gejala seperti itu kan, jadi kan biasanya conduct disorder itu kan biasanya kan ada gangguan perilaku juga, memang perilaku pada emosi yang mungkin emosi yang sangat serius yang mungkin membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan. Ini kok biasanya sih orang gede ini yang buat nih gitu kan, orang-orang yang paham gitu kan, nah sampai mungkin merusak benda, kemudian cenderung mengikuti aturan di sekolah jadi gitu ya. Ini kok susah banget sih diatur gitu. Nah, kita juga harus tahu arahnya kemana. Iya, jadi apakah ini bisa ke banyak ya jadinya gitu. Apakah ini masalah aktivitasnya, apakah masalah atensinya gitu kan. Nah, ini kan bisa banyak apa ya diagnosis yang harus ditegakin lagi gitu. Iya, saya ngerti. Ya, sekarang banyak kok, jadi anak-anak yang begitu, yang kayak dia nggak bisa ikut terus gitu ya dok. Jadi udah mulai dicurigai, padahal sebenarnya banyak pemeriksaan lanjutan. Tapi dia lebih sering cenderung tadi tanda awal itu sering melakukan kekerasan. Kalau kita pikir ini dapatnya dari mana nih ya? Tambah satu sisi kayak zaman sekarang kita mengakses akses jenis apapun gampang banget gitu. Yang penting ada kuota gitu kan. Jadi mau dari main game pun dia sudah tersuges tuh main game-game yang mungkin kita ketahui ya, jadi beberapa jenis yang sampai berantem segala macam, menyiksa gitu-gitu. Nah itu secara nggak langsung bakal tersuges diri untuk dia bisa tuangkan ke dunia nyata. Dia mungkin sadis di dunia maya gitu kan. Nggak dipungkiri dia bakal ngelakuin juga. Nah itu makanya banyak sih faktor yang bisa mempengaruhi itu gitu. Nah kayak kan kata Mas Arman tadi kan jika terjadi conduct disorder pada anak, apakah psikopat versi orang dewasa gitu kan. Perilakunya hampir sama gitu loh. Ya karena kita nggak bisa, harus ada tindak lanjut lagi. Betul, setuju. Cuman kalau kayak gitu udah boleh dicurigai, maksudnya kalau memang merasa kurang nyaman, silakan melakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya dok, kayak konsul gitu. Betul. Iya betul. Kita lihat ini anak ini kenapa? Apakah masalah kurang perhatian? Apakah di rumahnya dapat trauma atau pelecehan misalnya gitu ya? Kan kita nggak tahu dari orang tuanya. Ya dia dapat dari mana? Dari si anak ini pasti ada sebab maupun akibatnya yang terjadi. Oke, mantap. Dok, ini saya juga nggak curhat nih. Ini dok Kak Arman lagi bilang kayak, dok kenapa ya setiap nonton film psikopat itu kayaknya tuh mereka tuh genius gitu dok, kayak hebat banget nyusun rencana. Saya juga kadang mikir, apakah orang psikopat ini sebenarnya secara IQ ya dok ya, itu sebenarnya di atas rata-rata atau sebenarnya enggak juga? Ada nggak penelitian yang kayak gitu dokter tahu? Memang sejauh ini mereka ada penyusunan rencana. Kalau dibilang jenius sih, mereka benar ngelakuinnya bersih ya, clean ya. Jadi semua dilakukan secara berencana, nggak mungkin langsung seperti kayak kita ngejamret, contoh orang ngejamret kan nggak mikir tuh. Nah dia karena ketika dia dapat kalau kita bilang dapat target, kemudian dia susun rencana sebaik mungkin, sedetail mungkin supaya lebih rapi gitu. Ya kan ya. Kalau kita ketahui ya ada beberapa yang lalu tuh yang case-case yang lalu sering heboh di TV juga ya kan, itu kan saya bukan mengarahkan ke sana gitu ya, kurang lebih ada lebih disusun lah tentunya begitu. Betul. Ya dibilang jenius sih, singgung ke sana, cuma saya bilang jangan singgung ke sana please. Close. Iya orang saya nggak sebut merek kok mbak ya. Saya juga nggak sebut dong. Iya. Nah, tapi nggak bisa kita ketok palu kalau itu adalah orang jenius. Maksudnya orang psikopat itu, ya saya juga nggak, tadi cari penelitian nggak ada sih yang bilang kalau orang psikopat itu pasti jenius. Gitu. Karena mungkin lebih ke terkadang di luar nalar kita hal-hal yang dibuat-buatnya gitu kan. Kok bisa ya kan gitu? Kok bisa ya dia buat seperti ini? Kok bisa ya? Wajar, kenapa? Dia susun rencana baik-baik gitu loh. Iya. Ya memang kalau cerita ketahuan nggak ketahuan itu ya urusan belakangan. Ada saya pernah baca juga, dia ngebunuh aja sampai 2 tahun bisa nggak tahu gitu loh. Itu dong yang bikin serem itu kalau dia kok bisa pinter, maksudnya pinter nggak mati, dia bisa membaca situasi sama keadaan, itu pinternya mungkin. Makanya saya pernah baca juga ya sebenarnya ketika dia sudah nyusun baik gitu, ini nggak bakal ketahuan, dia tanam segala macam, setelah itu ya kita nggak tahu ke depannya gimana gitu kan.
tiba-tiba ada dibongkar orang atau ada penggalian segala macam, ini apa nih kan gitu kan. Ya memang itu suatu kebetulan tentunya gitu kan, tapi ya rata-rata sih dia lebih nyusun rencana sebaik mungkin, mengemasnya sebersih mungkin gitu. Oke. Dok, boleh sharing nggak? Dokter pernah nggak sih ketemu misalnya ketemu pasien atau pernah wawancara psikopat langsung gitu? Saya penasaran aja sih. Saya kan nggak pernah ya dok ya, atau nggak sadar mungkin ada di sekitar saya. Ya Pernah memang nggak? kalau sejauh ini belum pernah sih Mbak, sejauh ini belum pernah. Karena kalau seperti kita kan lebih ke kebanyakan seperti pasien-pasien yang gangguan-gangguan mental yang apa ya, banyak gaduh gelisah ya, mungkin kita nggak tahu dia tuh ketika tenang kita nggak bisa tenang juga, ketika dia gelisah kita harus tingkat was-was kita, tingkat hati-hati kita harus lebih tinggi. Cuma langsung seperti itu. Nah, memang kebanyakan satu ya Mbak, jarang dia mau datang berobat gitu loh, karena dia merasa ya mungkin dia nggak sakit gitu kan, mungkin ketahuannya pada saat dia sudah berhubungan dengan masalah kriminal. Nah ini dicenderung dicurigai hal-hal seperti itu karena perbuatannya mungkin tidak masuk akal. Ada apa deh, mungkin itu ada bentuk penggalian lebih lanjut, itu sih biasanya. Oke, kalau ini dok, kalau misalnya nih, saya termasuk tadi saya bilang sama teman saya tuh kalau nonton film-film yang kayak gitu sadisme gitu, saya nggak apa ya, gitu, saya tuh kayak nggak yang serem gitu, kayak niatnya biasa aja gitu. Apakah itu orang-orang yang kayak gitu, jadi kita kayak bukan kurang empati, tapi kayak kita tahu kan logikanya itu film gitu loh, karena film itu kan film bukan asli, jadi saya kenapa harus takut-takutan. Tapi ada nggak dok arah-arah kayak gitu, kalau kita udah mulai suka nonton film psikopat terus, itu tuh berbahaya nggak dok? Saya takut aja. Mungkin yang pertama kalau saya mungkin lebih ke banyak apa ya, seseorang tuh pengen tuh lebih pengen tahu cara, terus daya pengen tahunya itu ya antusiasnya tinggi gitu loh. Sebenarnya ada sih sebagian, belum tentu ya orang yang hobi nonton itu dia seperti itu, tidak. Nah, jadi ya guys, jangan gitu ya. apa bedanya orang mungkin sering nonton drama atau nonton komedi, belum tentu dia suatu orang yang humoris. Cuman dia karena kan ya kepengen dia ngelihat apa ya, lebih senangnya dia hanya untuk nyenangin dirinya, bisa jadi kan gitu. Betul guys, jadi jangan curigai, saya bukan psikopat gitu ya. Saya berbaur kok, berbaur. Oke, ini loading bentar ya. Sinyal dokter Hasbi nih kayaknya. Bentar guys. Nih, halo dokter Hasbi. Sekret nggak ya? Dokter. Wow, ini kenapa nih? Sinyal saya ya? Apa sinyal dokter Hasbi? Sorry. Oke, udah. Nggak apa-apa dok. Ada telepon tadi bentuk. Sorry. Iya. Sorry Mbak. Dok, terakhir. Singkatnya aja dok, sebagai orang awam, kita yang lagi nonton hari ini atau nanti video ini di-share, kalau kita mencurigai adalah memang orang yang di sekitar kita tahu psikopat ini kan memang nggak tahu ya tadi akan berada di mana. Kalau kita memang sudah menemukan ada kecurigaan ada psikopat di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin lebih ke kita harus tahu orang tersebut itu siapa. Intinya ya bukan lebih, ya kita harus hati-hati tentunya ketika dia dipancing untuk apa ya, punya selalu pengen apa, kita ketika kan nggak mau berhubungan dengan dia gitu tentunya ya, mungkin lebih sifatnya lebih menghindari sih. Ketika kita pengen berkomunikasi ya sebatasnya aja gitu kan. Saya rasa sih seperti itu, lebih menonjol deh untuk seperti orang yang kita curigai ke arah situ. Lebih sebenarnya biasa aja sih. Jangan telepon polisi atau jangan telepon dokter psikiater ya guys. Iya, nggak mungkin. Karena nggak ada bukti ya kan, dokter nggak bisa dilaporin kalau nggak ada bukti ya dok ya. Betul. Itu sih. Oke. Wah dok, ini masih ada pertanyaan lagi, coba ya. Satu lagi boleh ya dok? Kasih nanti dia ngambek. Dok, kalau boleh tahu ciri-cirinya orang psikopat itu seperti apa dalam kehidupan nyata? Sebenarnya kalau tadi beberapa ada sih dari kutip dari apa ya, DSM-5 itu salah satunya itu saya bilang tadi adanya
kurangnya bertanggung jawab, kurang merasa ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin dianggap kriminal itu dia nggak ada merasa bersalah, kemudian sembrono, adanya iritabilitas maupun ada yang agresif kan gitu kan, kecenderungan lakukan kecurangan-kecurangan sehingga sampai berbohong kan gitu kan, terus bahkan menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial pun nggak bisa gitu kan, jadi lebih ke ya sesukanya aja gitu. Salah satunya seperti itu deh ciri-cirinya. Ya. Itu ya, dicatat guys. Jadi kalau kita sudah menemukan itu di sekitar kita, be careful. Intinya tadi gitu kan. Saya aja dok, setelah nonton film yang Unlock itu, saya kayak takut gitu loh lihat handphone saya. Ini ada yang intip saya nggak ya? Saya takut. Iya, intinya kan nggak pernah punya riwayat jatuh atau hilang sesaat ya. Oke. Nah ini mereka nggak boleh kerja atau di sekolah. Biasanya mereka, ini kan ditanya nih, saya juga kayaknya bisa menyimpulkan sedikit ya dok. Berarti mereka tuh sebenarnya tidak bergerombol. Karena saya pun di film tuh nggak pernah nonton psikopat yang gerombolan bunuh bareng-bareng gitu. Pasti selalu sendiri, individual. Kayak Kak Armando bilang, mereka boleh nggak sih dok kerja atau sekolah di tempat umum? Kemungkinan nggak mereka bisa tetap kita normal. Ya kalau kita bilang melarang mereka boleh atau enggak itu kan karena dari awal tidak ada namanya apakah Anda psikopat atau tidak, apakah iya gitu loh. Dari sekolah juga gitu. Kita tidak pernah melakukan tes-tes seperti itu gitu kan. Itu timbul ketika mereka terus lah itu baru